Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hafidz Muhammad, NIM 107, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Akan menjelaskan tentang wajibnya memelihara persaudaraan dengan terdiri atas 4 poin. Yang pertama, tafsir surat At-Taubah ayat 11 tentang memelihara persaudaraan. Kemudian poin yang kedua yaitu hadis-hadis tentang memelihara persaudaraan. Poin yang ketiga yaitu wajibnya memelihara persaudaraan di dalam Islam. Yang keempat yaitu implementasi memelihara persaudaraan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, yang pertama, tafsir At-Taubah ayat 11 yang berbunyi fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin, yang artinya jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ayat ini menekankan kandungan ayat yang lalu. Hanya saja ayat ini mengisyaratkan bahwa sikap buruk itu tidak hanya berlaku terhadap kaum mukminin yang ketika itu hidup bersama mereka, tetapi mencangkup siapapun yang mukmin kapan dan dimanapun. Karena itu ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak memelihara hubungan kerabat yang mengundang hubungan baik terhadap orang mukmin, tidak juga khawatir dinilai tidak jujur dengan mengingkari sumpah mereka, dan tidak pula mengindahkan perjanjian mereka yang dijalin dengan siapapun, apalagi dengan kaum mukminin. Firman-Nya fa ikhwanukum fiddin, atau yang berarti saudara kamu seagama, mengisyaratkan bahwa ada juga persaudaraan tidak seagama. Ini lebih terbukti lagi bila kita membaca ayat-ayat yang menyebut para nabi yang diutus kepada saudara-saudara mereka yang tidak beriman, seperti firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf yang berbunyi wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Atau dalam redaksi lain wa ila samud akhahum sholihah, kepada kaum Samud diutus saudara mereka Nabi Soleh. Seperti diketahui, kaum Ad dan kaum Samud adalah kaum yang memiliki kekufuran ketimbang kepemimpinan, dan mereka membandingkan nabi-nabi mereka. Kendati demikian, kedua ayat ini menamai Nabi Hud dan Nabi Saleh sebagai saudara-saudara mereka. Kemudian poin yang kedua yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan persaudaraan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Bukhari nomor 2263 yang berbunyi al-muslimu akhul muslim ila akhirih, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ini adalah salah satu hadis. Kemudian poin ketiga, kewajiban memelihara persaudaraan di dalam Islam. Yang pertama ada
dengan cara menjawab salam, mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim lainnya, dan perintah mengawali salam itu wajib. Kemudian yang menjawab yang menjawab itu wajib. Menurut Imam Ibnu Abdul Barri, mengawali salam itu sudah sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua yaitu ketika diundang wajib datang atau memenuhinya. Memenuhi undangan itu wajib pada setiap undangan. Namun ulama merinci atau mengkhususkan pada undangan walimah dan sejenisnya saja. Apabila ada dua undangan dalam waktu yang sama, undangan yang pertama diterima wajib untuk dipenuhi, sedangkan yang kedua sunnah untuk dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu memberi nasihat ketika diminta. Dari dohirnya memberi nasihat itu wajib. Ketika diminta untuk menasihati saja, diperbolehkan memberi nasihat selama masih dalam batas amar ma'ruf nahi mungkar, dan nasihat itu tidak boleh menjerumuskan ke dalam hal yang negatif. Kemudian mendoakan kebagusan untuk orang yang bersin dan memuji kepada Allah. Etika orang yang bersin adalah menutup hidung dan memelankan suaranya. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Ini selanjutnya yaitu menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, khususnya saudara kita atau tetangga kita. Yang selanjutnya yaitu implementasi persaudaraan di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini menjadi perbincangan hampir seluruh dunia, merupakan salah satu virus yang mematikan. Kemudian kaitannya dengan praktek kewajiban memelihara persaudaraan di masa pandemi seperti saat ini. Kewajiban memelihara persaudaraan tidak diartikan hanya sebatas pertemuan fisik atau satu orang dengan orang yang lain saja, akan tetapi kewajiban memelihara persaudaraan yang dimaksud di sini adalah meski bukan pertemuan secara virtual atau tatap muka secara langsung, akan tetapi wajib memelihara persaudaraan dapat diimplementasikan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Misalnya dengan menggunakan alat teknologi seperti video call, telepon, agar dapat berkomunikasi antar sesama, agar tetap terjalin silaturahmi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.